Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 2281 sampai bab 2284. Di saat yang sama, suasana di lapangan menjadi sedikit halus. Pada saat ini, Cao Daking dan Dalba yang terkuat saling berhadapan, sementara yang lain melihat ke arah pohon yang menjulang tinggi di tengah rawa. Semua orang mempunyai pemikiran yang sama. Mereka tahu bahwa kesempatan telah tiba. Yang pertama bergerak adalah Dom. Dia berkata kepada Ye Chong, "Teman, berdiri di sini sebentar, aku akan membalas dendam." Setelah mengatakan itu, Dom mengambil tongkat Zen kepala naganya dan bergegas menuju Chen Hehuan. Dia sudah lama ingin membunuh penyihir ini, tapi sekarang dia akhirnya melepaskannya. Hampir di saat yang bersamaan, Ki Toyota dan Ki Hao yang pertama bereaksi, menyapa, dan langsung memimpin anggota keluarga mereka dan langsung bergegas menuju pohon besar di tengah rawa. Melihat hal tersebut, Gong Qingjiang segera memimpin orang-orang untuk mencegat keluarga Qi. Kedua belah pihak mulai bertempur di tepi rawa. Gong Qianhe terluka parah saat ini dan mundur ke baris kedua. Meski kekuatan keluarga Gong rusak parah, bukan tidak mungkin menghentikan keluarga Qi. Di sisi ini, sebelum keluarga Chen sempat pindah, Dom, seorang pemuda bodoh, bergegas menuju mereka. Lili Chen baru saja terlibat dengan Dom. Chen Yuhe di sisi lain tidak peduli dengan putrinya dan justru memimpin semua orang di keluarga Chen menuju pohon besar di tengah rawa. Saat ini, dua biksu Siberia Timur yang datang bersama Dom juga bergegas keluar untuk menghentikan keluarga Chen. Anjing gila Tao itu tertawa, menunjukkan darah di wajahnya, dan bergegas ke depan. Untuk sementara, pertarungan berlangsung sangat meriah di sini. Tapi Dalba dan Cao Daking masih berdiri tak bergerak, seolah mereka bisa bertarung hanya dengan pikiran mereka. Pada saat ini, Ye Chong dan Nelia, yang belum bergerak di tempat kejadian, saling melirik dan berlari menuju pohon besar hampir bersamaan. Mereka tidak lagi bersekutu, dan semua orang berjuang sendiri-sendiri. Siapa yang bisa mendapatkan garis keturunan naga ungu sepenuhnya bergantung pada kemampuannya. Daerah sekitar segera mulai mendidih, dengan senjata beradu di mana-mana. Dan suara, ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Ping, 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 ding, ping, 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 dan orang, dan seterusnya. Semula hutan rawa purba yang telah sunyi selama ratusan tahun ini kini berantakan. Ikan sturgeon dan hewan liar lainnya yang bersembunyi di lumpur terlalu takut untuk memperlihatkan kepala mereka. Meskipun mereka ganas, mereka belum pernah melihat adegan pertempuran yang begitu ganas, dan mereka kembali ke rawa satu demi satu. Saat ini, Dalba dan Cao Daking masih belum mengambil tindakan. Padahal, kekuatan internal kedua orang tersebut sudah mulai bersaing secara tak kasat mata. Cao Daking juga tahu bahwa kecuali Dalba, tidak ada orang lain yang menjadi perhatiannya. Jadi selama Dalba terbunuh,
garis keturunan naga ungu tidak akan lepas dari genggamannya. Terlebih lagi, ada Qin Zhengxing di belakangnya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak peduli dengan tindakan orang lain. Yang lain bertarung sengit, sementara Ye Chong dan Nelia mengelak dan berlari menuju pohon besar. Jelas, baik Ye Chong dan Nelia sangat lemah sekarang, dan yang lain tidak memperhatikan mereka sama sekali, tetapi membiarkan kedua orang ini masuk terlebih dahulu. Ketika Ye Chong berlari melewati Mad Dog Tao, dia menemukan bahwa trik Mad Dog Tao sangat aneh. Penganut Tao anjing gila menggunakan sihir yang mirip dengan sihir. Di sekelilingnya, semacam asap hitam menyala, dan asap hitam itu dipenuhi bau aneh. Dan dari asap hitam, kerangka roh jahat terus bermunculan, menyerang orang-orang di sekitar mereka. Hantu kerangka ini sangat menakutkan, dan akan menimbulkan rasa sakit yang menyayat hati saat menyentuh orang. Untuk sesaat, semua orang di sekitar mereka berteriak, bercampur dengan tawa gila anjing gila Tao. Melihat penampilan anjing gila Tao itu, Ye Chong hanya bisa memikirkan 4 kata, patah hati. Awalnya, sedikit kekuatan yang ditinggalkan oleh Ye Chong dan Nelia tidak dapat melarikan diri dari ikan sturgeon dan monster lain di dalam lumpur jika mereka ingin menyeberangi rawa tersebut. Namun, karena ikan sturgeon dan monster lain di rawa ketakutan oleh suara pertempuran di luar, mereka menundukkan kepala dan tidak berani keluar, malah memberi keuntungan pada Ye Chong dan Nelia. Saat ini, mereka berdua hendak mencapai pohon besar. Tidak ada yang mau mengalah, dan mereka berdua berlari ke depan dengan kecepatan penuh. Nelia menggigit bibir merahnya, lincah seperti macan tutul di hutan, dengan sangat cepat. Ye Chong memulihkan kekuatannya, dan kecepatannya secara alami tidak lambat. Dan saat mereka berdua telah mencapai akar pohon dan hendak memanjat pohon tersebut, tiba-tiba sebuah bayangan hitam muncul di langit dan mendarat di depan mereka. Ketika Ye Chong melihat bayangan gelap ini, dia langsung terpana. Itu Qin Zhengxing, dengan kata lain, Qin Zhengxing lah yang tanpa ekspresi. Ye Chong telah membayangkan berkali-kali sebelumnya bahwa tangan besar yang tersembunyi di belakangnya adalah Qin Zhengxing. Namun, sekarang ketika dia melihat Qin Zhengxing secara langsung, dia masih terkejut. "Qin tua, apakah kamu benar-benar belum mati?" Meskipun Ye Chong memiliki banyak pertanyaan di benaknya, dia tidak tahu bagaimana cara bertanya untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa menanyakan pertanyaan ini. Qin Zhengxing hanya menatap Ye Chong dengan dingin dan berkata, "Garis keturunan naga ungu adalah milikku." Suara ini sangat dingin hingga menusuk tulang. Ye Chong dapat merasakan bahwa Qin Zhengxing masih mengenalnya, tetapi sepertinya ada sesuatu yang hilang dalam tubuh Qin Zhengxing, hal yang disebut emosi manusia. Tampaknya Qin Zhengxing seperti mesin sekarang. Melihat Qin Zhengxing seperti ini, Ye Chong merasa sangat rumit. Jika Anda mengatakan orang ini adalah Qin Zhengxing, dia memang Qin Zhengxing, tetapi dia bukan lagi Qin Zhengxing yang sama ketika dia tumbuh dengan mengenakan celana yang sama. Tepat ketika Ye Chong sedang berpikir liar, Nelia sudah melompat dan ingin melompat ke batang pohon besar. Qin Zhengxing mengulurkan tangannya dan dengan ringan menggerakkan jarinya ke udara sepertinya energi tak terlihat menghantam tubuh Nelia, menjatuhkannya sejauh 6 atau 7 meter. Nelia terjatuh di rawa sebelum bangkit. Untungnya, Qin Zhengxing tidak ingin membunuh Nelia, dia tidak terlalu kuat dan rawanya sangat lunak, sehingga Nelia tidak terluka parah. Dia bangkit dan ingin bergegas lagi. Pada saat ini, Qin Zhengxing berkata dengan dingin, "Garis keturunan naga ungu adalah milikku. Jika kamu berani menyerang lagi, aku akan membunuhmu." "Haha, aku ingin melihat siapa yang begitu berani dan siapa yang bisa menghentikanku." Tiba-tiba sebuah tawa datang dari jauh, dan kemudian 3 sosok jatuh. Ternyata saat yang lain sedang bertempur. Gong Qingjiang, kepala keluarga Gong, Qi Fengtian dari keluarga Qi, dan Chen Yuhe dari keluarga Chen, semuanya menjauh dan bergegas menuju batang pohon.
Mereka hanya mengenal Cao Daking dan belum pernah bertemu Qin Zengxing, jadi tentu saja mereka tidak menganggapnya serius. Mereka bertiga bergegas menuju batang pohon. Qin Zengxing segera menghentikan mereka bertiga, dan mereka berempat segera berkelahi. Ye Chong dan Nelia melihat peluang itu, berlari ke pohon itu satu demi satu, lalu memanjat pohon besar itu menggunakan tangan dan kaki mereka. Pohon besar setebal 30 orang ini mampu mengelilinginya, tidak mudah bagi orang awam untuk memanjatnya. Untungnya, Ye Chong memulihkan kekuatannya dan tidak sulit untuk memanjat pohon itu. Dan Nelia sudah hidup di lingkungan seperti ini sejak ia masih kecil. Ia dikenal sebagai Ratu Bela Diri Siberia Timur dan Putri Hutan. Memanjat pohon tentu saja tidak menjadi masalah. Saat semua orang masih bertarung di bawah, kedua orang ini telah mendaki ke ketinggian lebih dari 20 meter. Pada saat ini, Ye Chong kembali menatap Qin Zengxing, yang masih bertarung dengan ketiga kepala keluarga. Nelia bertanya, "Apakah kamu kenal dia?" Ye Chong berkata, tanpa berpikir pada awalnya, lalu berhenti dan berkata, "Aku tidak kenal dia." Nelia mendengus dan melanjutkan, Ye Chong juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan sangat cepat. Tidak lama kemudian, mereka berdua telah mendaki ke ketinggian lebih dari 100 meter, dan suara di bawah tidak lagi terdengar sama sekali. Cabang-cabang dan dedaunan yang besar dan subur benar-benar menghalangi pemandangan di bawah. Pada saat ini, Nelia dan Ye Chong bersaing ketat, dan akhirnya naik ke puncak. Setelah keduanya memanjat melalui dahan yang rimbun, mereka menemukan ada platform di antara pepohonan besar. Kemudian kedua orang itu naik ke peron dan melihat lubang pohon di tengah peron. Lubang pohon itu berlubang, di dalamnya terdapat cairan berwarna ungu, dan juga terdapat kristal seukuran kepalan tangan di dalam cairan ungu tersebut. Cahaya ungu yang mencapai langit dipancarkan oleh kristal ungu ini. Ini adalah garis keturunan naga ungu yang legendaris. Sekarang, dengan garis keturunan naga ungu di depan mereka, tak satu pun dari kedua orang itu yang terburu-buru untuk melangkah maju, dan keduanya menjadi berhati-hati. Cahaya ungu yang dipancarkan oleh darah naga ungu mengalir sedikit, memenuhi seluruh platform pohon besar itu, seperti mimpi. Saat ini, Ye Chong memandang Nelia, dan Nelia juga memandang Ye Chong. Mereka telah menjalin hubungan kerjasama sebelum, dan mereka dapat dianggap telah mengalami hidup dan mati bersama. Namun, hanya ada satu garis keturunan naga ungu, dan mereka sekarang berada dalam hubungan yang kompetitif. Nelia tiba-tiba mengambil segenggam daun di sebelahnya dan melemparkannya ke arah Ye Chong. Daun-daun ini tidak mematikan, mereka hanya menghalangi pandangan Ye Chong untuk sementara. Ye Chong tidak menyangka saat dia menyingkirkan daun itu, semuanya sudah terlambat. Pada saat yang sama, Nelia sudah berlari menuju lokasi keturunan naga ungu, dan Ye Chong satu langkah lebih lambat dari Nelia. Melihat Nelia tanpa daya, dia adalah orang pertama yang mencapai garis keturunan naga ungu. Kemudian, Nelia mengulurkan tangannya ke arah cairan ungu di lubang pohon. Tepat ketika dia menyentuh cairan ungu dengan tangannya dan ingin melewatinya dan merendam kristal ungu di dalamnya, cairan ungu itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan tak terlihat dan langsung memantulkan Nelia kembali. Nelia terkejut, dan kemudian mencoba beberapa kali lagi, hanya untuk menemukan bahwa tangannya tidak dapat dimasukkan ke dalam cairan ungu sama sekali. Terakhir kali dia meningkatkan kekuatannya, dia langsung terlempar oleh kekuatan reaksi yang tidak terlihat. Nelia terjatuh ke tanah dengan ekspresi marah di wajahnya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat Nelia tidak bisa mendapatkan isi cairan ungu itu, Ye Chong menghela nafas lega. Tampaknya tidak semua orang bisa mendapatkan garis keturunan naga ungu ini. Kemudian, Ye Chong berhenti merasa cemas dan berjalan dengan sikap angkuh. Dia tersenyum dan berkata kepada Nelia, "Sepertinya benda ini bukan milikmu." Nelia mendengus marah dan berkata, "Kamu sangat cantik. Apa, sepertinya kamu bisa mendapatkannya?"
Meskipun Ye Chong belum mencobanya, dia memiliki perasaan yang sangat yakin di dalam hatinya bahwa dia bisa mendapatkannya, seolah-olah garis keturunan naga ungu sedang menunggunya di sini. Ye Chong berkata kepada Nelia, "Jangan pikirkan tentang garis keturunan naga ungu. Meskipun kamu adalah orang yang baik, aku benar-benar tidak bisa memberimu garis keturunan naga ungu. Ini sangat berguna bagiku. Tetapi sebagai kompensasinya, aku akan melakukannya memberimu beberapa jangan khawatir tentang buku rahasia dan ramuan." Bagaimana Nelia bisa mempercayai omong kosong Ye Chong? Dia hanya berkata, "Siapa yang peduli dengan buku rahasia dan ramuanmu?" Tiba-tiba, Nelia menatap Ye Chong. Wajahnya berubah drastis, dan dia memandang Ye Chong seolah-olah Ye Chong adalah sejenis hantu. Saat ini, tangan Ye Chong hendak meraih cairan ungu, tapi dia melihat wajah Nelia berubah drastis. Dia tidak tahu kenapa, dan mengira Nelia sedang mempermainkannya lagi. Namun, melihat ekspresi Nelia, sepertinya dia tidak berpura-pura, tapi dia benar-benar terlihat ketakutan oleh sesuatu. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ye Chong bertanya. Nelia menunjuk ke punggung Ye Chong dan berkata, "Kamu, ada sesuatu di belakangmu." Ye Chong terkejut, dan kemudian dia melihat ke belakang, dan tentu saja, dia menemukan bahwa sepertinya ada bayangan hitam besar tergeletak di bahunya. Dan makhluk itu telah membuka mulutnya, dan sepertinya hendak menelan kepala Ye Chong. Ye Chong kaget dan cepat berbalik, mencoba menyingkirkan benda di bahunya. Namun, benda itu sepertinya dipegang erat di bahu Ye Chong dan dia tidak melepaskannya. Dan mulut besar itu akan segera menelan kepala Ye Chong. Tidak ada cara lain, Ye Chong hanya bisa terus mengerahkan tenaga, mengayunkan seluruh tubuhnya. Karena tenaga yang berlebihan, ia jatuh ke tanah. Benda di bahunya juga terlempar, dan seperti bola karet, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, mendarat kurang dari 1 meter dari Ye Chong. Ye Chong sedang berbaring di tanah saat ini, baru kemudian dia melihat dengan jelas bahwa itu seukuran semangka, dengan punggungnya berlubang dan katak berwarna merah dan hijau. Katak ini terlihat menjijikkan dan sangat beracun. Yang lebih mengejutkan Ye Chong adalah dia bahkan tidak menyadari benda sebesar itu tergeletak di bahunya. Ini terlalu aneh. Saat ini Nelia juga ketakutan. Belum pernah ada makhluk jelek dan aneh seperti itu di hutan Siberia Timur. Apa ini?" tanya Nelia. "Itu hanya katak, jangan takut," kata Ye Chong. Namun, hal ini tidak terjadi. Sebelum Ye Chong selesai berbicara, dia melihat kaki katak itu sudah tertekuk, mencoba melompat ke wajah Ye Chong. Bagaimana Ye Chong mau menyerah? Meski tergeletak di tanah, salah satu tangannya masih sangat lentur. Ia mengulurkan tangan dan menahan kepala runcing katak itu. Meskipun katak ini sangat beracun, Ye Chong memiliki tubuh Dewa Naga untuk melindunginya, jadi dia tidak takut dengan racun. Dia ingin mengambil katak itu dan membuangnya dari peron. Namun, dia tidak menyangka tubuh katak itu sangat licin. Ketika Ye Chong meraihnya, dia melewatkannya. Ye Chong melompat ke udara, mungkin karena kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Jika dia sudah pulih sepenuhnya, dia bisa menghancurkan katak dengan satu telapak tangan. Namun kini, hal tersebut menimbulkan dilema. Ye Chong hanya bisa menahan katak itu, tetapi tidak bisa membunuhnya. Anggota badan katak itu terus membungkuk dan meronta, dan kekuatan besar datang dari tangan Ye Chong. Ini bukan katak biasa. Ini hanyalah katak yang bisa melakukan keterampilan katak. Meskipun Ye Chong kini telah memulihkan 30% kekuatannya, masih sangat sulit untuk menahan katak tersebut. Tepat ketika kedua belah pihak menemui jalan buntu, katak itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya. Kemudian, Ye Chong dan Nelia melihat pemandangan yang lebih aneh lagi. Lidah katak itu tipis dan panjang. Ketika dijulurkan, seorang lelaki tua sebesar telapak tangan duduk di ujung lidah katak itu. Tubuh lelaki tua itu kering seperti pohon, dan wajahnya semakin penuh kebencian,
Dia kurus dan bertulang. Dengan janggut putih dan rambut putih, dia hanya duduk di ujung lidah katak. Tapi orang tua ini masih hidup. Lidah katak itu terlihat menjulur ke arah Ye Chong, dan lelaki tua yang duduk di ujung lidah itu menatap Ye Chong dengan ganas. Tepat ketika ujung lidahnya mendekati Ye Chong, kepala lelaki tua itu tiba-tiba membesar, dan dalam sekejap mata, menjadi 2 kali lebih besar dari kepala orang normal. Kemudian, lelaki tua itu membuka mulutnya, penuh dengan gigi tajam, dan menggigit Ye Chong. Nelia di belakangnya menjerit, menutup mulutnya, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Ye Chong juga kaget dan tidak berdaya saat ini. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Ye Zhan tiba-tiba mencium bau aneh, yang agak familiar. Dalam sekejap, Ye Chong mengetahui bau apa ini. Dia pernah mencium bau ini di tubuh anjing gila Tao sebelumnya. Detik berikutnya, Ye Zhan tiba-tiba menyadari sesuatu. Hal ini mungkin adalah fantasi dari anjing gila Tao. Semua ini terjadi dalam sekejap. Mulut besar lelaki tua aneh itu hendak menggigit Ye Chong sekarang. Memikirkan hal ini, Ye Chong menghela nafas pada lelaki tua yang hendak menghubunginya. Seolah kepulan asap dan debu tertiup di depannya, baik lelaki tua maupun katak itu pun terhempas. Kodok itu juga menghilang, dan Ye Chong terbaring di tanah sekarang. Satu tangan terulur ke depan, menekan udara dalam posisi yang aneh. Dia memang seorang penganut Tao anjing gila. Ternyata ketika Ye Chong melewati Mad Dog Tao sebelumnya, Mad Dog Tao tidak bisa bergerak untuk menghentikan Ye Chong, tetapi meninggalkan sebaris kertas kuning di punggung Ye Chong. Itu adalah mantra jimat dari Mad Dog Tao. Mantra itu diaktifkan setelah Ye bergegas ke platform di pohon. Faktanya, sihir Mad Dog Tao hanyalah ilusi dan tidak dapat melukai siapapun. Namun kebanyakan orang akan ketakutan setengah mati jika dipukul. Bahkan jika mereka tidak takut setengah mati, mereka akan terjebak oleh mantra ini untuk beberapa saat sampai anjing gila Tao itu datang. Pemikiran gila anjing gila Tao sangat bagus, tapi dia meremehkan pikiran Ye Chong. Namun ketika Nelia sudah menutup mulutnya dan memejamkan mata menunggu kematian, dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada yang tersisa. Dia memandang Ye Chong dengan heran dan bertanya, Apa yang terjadi?" Sebelum Ye Chong bisa menjawab, Nelia melihat selembar kertas kuning di punggung Ye Chong. "Apa ini?" Nelia membungkuk dan merobek kertas kuning itu. Ye Chong memandangi kertas kuning itu. Ye Chong sudah memikirkan semuanya, anjing gila Tao. Kemudian, Ye Chong mengepalkan kertas kuning itu dan membuangnya ke samping. Kemudian, Ye Chong datang ke lubang pohon lagi dan melihat cairan ungu dan darah naga ungu di dalamnya. Nelia baru saja mencobanya. Dia tidak bisa melewati cairan ungu. Jadi dia hanya bisa melihat ke arah Ye Chong. Tapi dia tidak percaya Ye Chong bisa menembus cairan ungu itu. Ye Chong menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengulurkan tangannya. Saat tangannya menyentuh cairan ungu itu, tidak ada hambatan seperti yang dialami Nelia, seperti memasukkannya ke dalam air biasa. Ye Chong berhasil mencapai bagian belakang cairan dan mengambil kristal ungu di dalamnya. Darah naga ungu meleleh dengan cepat di tangan Ye Chong dan masuk ke tubuh Ye Chong dalam sekejap. Saat ini, Nelia memandang Ye Chong dengan heran. Dia tidak mengerti mengapa orang luar bisa menggabungkan harta karun dari Siberia Timur ini. Mengapa cairan ungu ini menghentikannya tetapi tidak pada Ye Chong? Dia tidak tahu bahwa Ye Chong memiliki darah Hualong di tubuhnya. Garis keturunan naga ini sendiri sangatlah istimewa. Meskipun bukan garis keturunan naga asli, ia dapat menyerap 7 garis keturunan naga sejati yang berbeda dan menjadi garis keturunan Dewa Naga. Oleh karena itu, Ye Chong terlahir dengan garis keturunan Zilong dan memiliki kedekatan dengannya. Dia bisa mendapatkan garis keturunan naga ungu, mungkin ada takdir tertentu untuk itu. Pada saat ini, setelah darah naga ungu memasuki tubuh Ye Chong, itu berubah menjadi cairan ungu, menembus pembuluh darah Ye Chong,
dan perlahan mengalir ke meridian tubuh Ye Chong. Garis keturunan pengubah naga di tubuh Ye Chong juga melepaskan cahaya cian. Cairan naga ungu diselimuti cahaya cian dan secara bertahap diintegrasikan ke dalam garis keturunan Ye Chong. Proses ini terjadi di tubuh Ye Chong, dan proses fusi tersebut menyebabkan Ye Chong sangat kesakitan. Melihat ekspresi Ye Chong, Nelia tampak sangat kesakitan dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kamu tidak akan mati, kan, kamu?" "Tidak bisa mati." Ye Chong mengertakkan gigi dan berkata. Ia masih sangat tersentuh, namun ia tidak menyangka Nelia masih peduli padanya. Tanpa diduga, Nelia berkata, "Baiklah, jika kamu mati, bisakah kamu memberiku darah naga ungu?" Ye Chong memiliki garis hitam di wajahnya, namun, jika Ye Chong tidak memiliki tubuh Dewa Naga saat ini, dia mungkin benar-benar mati. Dia merasa tubuhnya akan meledak. Setelah garis keturunan naga ungu bergabung, sejumlah besar energi naga sejati dihasilkan, memenuhi tubuh Ye Chong. Dan energi naga sejati terus mengalir ke lautan Qi dan Tian Ye Chong. Energi sejati yang tersimpan di tubuh Ye Chong menjadi semakin tebal, dan bahkan hampir meledakkan lautan Qi. Tepat ketika Ye Chong telah mencapai batas daya tahannya, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar di tubuhnya. Seolah tanggul tersapu, kekuatan yang kuat muncul di tubuh Ye Chong, langsung menembus kemacetan dan melonjak ke langit. Pada saat yang sama, semua cahaya ungu yang dipancarkan oleh cairan ungu tersedot ke dalam tubuh Ye Chong seperti ikan paus yang menghisap air. Segera setelah itu, cahaya cian lainnya keluar dari tubuh Ye Chong, melesat langsung ke langit. Cahaya cian bertahan selama beberapa detik dan kemudian menghilang, dan ekspresi Ye Chong menjadi rileks kembali. Saat ini, orang-orang yang berkelahi di bawah pohon juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Cahaya ungu di sekitar mereka tiba-tiba menyusut, lalu menghilang, dan ledakan kekuatan cian lainnya tiba-tiba memenuhi dunia. Cao Daking diam-diam berkata buruk. Seseorang mengambil garis keturunan naga ungu. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Ye Chong hilang. Mungkinkah itu Ye Chong? Memikirkan hal ini, Cao Daking sangat marah. Namun, Dalba yang bertanding melawannya memang sangat kuat, dan dia tidak bisa kabur untuk sementara waktu. Saat ini, Qin Zhengxing telah merobohkan ketiga kepala keluarga lainnya. Dia berubah menjadi bayangan hitam dan segera melompat ke atas pohon. Namun, Qin Zhengxing sudah terlambat satu langkah. Ketika dia naik ke pohon, Ye Chong berdiri seolah terlahir kembali. Meskipun Ye Chong tetaplah Ye Chong, saat ini bahkan Nelia pun dapat merasakan bahwa kondisi mental Ye Chong benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ye Chong juga sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa efek penggabungan darah naga ungu akan luar biasa. Garis keturunannya menjadi lebih murni, dan luka seriusnya tidak hanya sembuh, tetapi kekuatannya meningkat satu tingkat. Saat ini, dia telah mencapai level Master Puncak. Setelah mencapai ranah Grandmaster, setiap kenaikan level sangatlah sulit. Bahkan bagi orang-orang yang sangat berbakat dari keluarga tersembunyi, dibutuhkan waktu paling sedikit 10 tahun dan paling banyak 100 tahun untuk mencapai tingkat peningkatan yang kecil. Ini tidak termasuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga membutuhkan akumulasi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan harta langka. Oleh karena itu, meskipun ada master puncak di keluarga tersembunyi, jumlahnya tidak banyak. Saat ini, Ye Chong telah memasuki ranah master puncak, hanya karena dia menyerap garis keturunan naga ungu. Ye Chong sangat gembira dan merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Qin Zhengxing mendarat di peron, Ye Chong sudah berdiri dan menyeka keringat dingin dari ujung hidungnya. Dia memandang Qin Zhengxing, dan Qin Zhengxing juga memandang Ye Chong, masih tanpa ekspresi. Pada saat ini, ketika Ye Chong melihat ke arah Qin Zhengxing lagi, dia melihatnya lebih jelas daripada level sebelumnya. Qin Zhengxing ini sebenarnya hanyalah cangkang tanpa substansi bagian dalam.
Pada saat ini, Qin Zhengxing tiba-tiba berkata, "Kamu mengambil garis keturunan naga ungu, kamu harus dibunuh." Jika Qin Zhengxing bukan lagi manusia Qin Zhengxing, maka dia masih mengenal Ye Chong. Ye Chong berkata dengan suara dingin, "Hanya kamu masih ingin membunuhku sekarang." Qin Zhengxing tidak berkata apa-apa, dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam dan mendekati Ye Chong. Misinya adalah mendapatkan garis keturunan naga ungu. Sekarang garis keturunan naga ungu telah mencapai tubuh Ye Chong. Dia akan membawa Ye Chong kembali ke jalan hantu. Penguasa alam hantu yang kuat pasti bisa mengekstrak garis keturunan naga ungu dari tubuh Ye Chong. Dalam sekejap mata, Qin Zhengxing berubah menjadi bayangan hitam dan sudah dekat dengan Ye Chong. Lalu, dia mengulurkan telapak tangan dan menamparkan Ye Chong. Dan Ye Chong tidak sopan dan menamparnya dengan keras. Bang, terdengar suara keras, dan keduanya menggunakan kekuatan penuh mereka. Tabrakan kekuatan besar menyebabkan pohon-pohon berumur ribuan tahun bergoyang. Ye Chong dan Qin Zhengxing masing-masing mundur beberapa langkah. Nelia yang berada di sebelahnya terjatuh. Ini masih dalam kondisi Ye Chong telah mengeluarkan energi sejatinya untuk melindungi Nelia. Jika tidak, Nelia mungkin akan terkejut sampai mati oleh gelombang kejut tersebut. Dan Ye Chong juga tahu bahwa Cao Daking di kejauhan akan segera datang. Dia tidak berani melawan. Setelah memaksa Qin Zhengxing mundur, dia memanfaatkan situasi tersebut dan meraih Nelia di sampingnya, lalu berubah menjadi cahaya biru dan menghilang seketika. Ketika Qin Zhengxing ingin mengejarnya lagi, bola bunga api tiba-tiba meledak di antara kepala dan alisnya. Kekuatan besar sekali lagi menggulingkan Qin Zhengxing. Setelah asap berlalu, Qin Zhengxing berdiri dengan wajah tanpa ekspresi. Saat ini, rambutnya sedikit gosong, namun tidak ada luka serius, dan wajahnya masih tidak bermasalah. Ternyata ketika telapak tangannya baru saja bersentuhan, Ye Chong diam-diam meninggalkan bekas api di alis Qin Zhengxing, dan kemudian menggunakan ledakan api kemarahan Buddha. Pada saat ini, Ye Chong sudah menjadi master puncak. Ledakan api kemarahan Buddha bahkan lebih mengerikan dan bahkan menjungkir balikkan Qin Zhengxing. Ketika Qin Zhengxing bangkit kembali, Ye Chong menghilang tanpa jejak. Qin Zhengxing menyipitkan matanya dan melihat ke arah Ye Chong yang menghilang, tanpa berkata apa-apa. Beberapa detik kemudian, dia berjalan menuju lubang pohon yang kosong, lalu mengeluarkan ribuan bola hitam dari sakunya dan menuangkan semuanya ke dalam lubang pohon. Segera setelah itu, dia meledak dengan ledakan energi, mengaktifkan semua bola hitam. Dalam sekejap, kabut hitam menyelimuti udara. Setelah melakukan ini, Qin Zhengxing berbalik dan melompat dari peron. Ketinggian beberapa ratus meter tidak berarti apa-apa bagi Qin Zhengxing. Setelah Qin Zhengxing mendarat, dia berubah menjadi bayangan hitam dan datang ke Cao Daking tanpa mempedulikan orang lain. Saat ini, Cao Daking melihat ke arah Qin Zhengxing. Yang terakhir menggelengkan kepalanya terlebih dahulu. Hati Cao Daking mencelos, mengetahui bahwa misi keturunan naga ungu telah gagal. Lalu, Qin Zhengxing mengangguk lagi. Cao Daking tahu bahwa tugas mereka yang lain telah diatur oleh Qin Zhengxing. Kemudian, Cao Daking mendengus, "Ayo pergi," lalu, dia membuat tipuan untuk menghindari Dalba. Kemudian, Cao Daking dan Qin Zhengxing berubah menjadi dua bayangan hitam dan pergi. Dalba terkejut melihat keduanya pergi. Saat ini pertarungan antara Dom dan Lily Chen telah usai. Dom melukai Chen Lily dengan parah, namun pada akhirnya dia berhati lembut dan tidak membunuh pihak lain. Dom berjalan ke sisi Dalba dan berkata, "Saudaraku, kamu sangat kuat. Kamu mengalahkan orang aneh itu." Dalba bingung saat ini dan merasakan ada yang tidak beres. Karena dia tahu bahwa meskipun dia dan Cao Daking berimbang saat ini, seiring berjalannya waktu, dia pasti akan kalah. Tapi pada akhirnya, Cao Daking kabur dan tidak menginginkan benda di pohon itu. Apakah Dalba punya firasat buruk?
mungkinkah itu sebuah konspirasi? Saat ini, Dom berkata kepada Dalba, "Saudaraku, jangan terlalu khawatir, ayo naik dan lihat. Semua orang sudah naik ternyata." Setelah Qin Zheng pergi, kepala ketiganya keluarga telah memimpin dalam bergegas ke atas pohon. Ketika mereka melihat seseorang memanjat pohon, yang lain berhenti berkelahi dan memanjat pohon itu satu demi satu. Untuk sesaat, sepertinya ada banyak sekali kera yang bergelantungan di pohon besar ini, terus bergerak ke atas dan ke bawah. Ketika Dalba dan Dom memanjat pohon, mereka menemukan bahwa yang lain sekarang berdiri di platform besar, memandangi lubang pohon yang mengeluarkan kabut hitam. Di dalam lubang pohon, manik-manik hitam kecil bertumpuk di sana. Sepertinya itu adalah telur suatu hewan, setidaknya beberapa di antaranya. Manik-maniknya tidak besar, hanya seukuran kelereng. Semua orang tidak tahu apa yang telah dilakukan Qin Zhengxing, dan mereka semua mengira itu adalah harta karun di pohon. Aneh rasanya sebelumnya berwarna ungu muda, tapi sekarang berubah menjadi kabut hitam. Pada saat ini, Gong Qingjiang, orang terkuat, tiba-tiba melambaikan ledakan energi sejati, menyedot manik kecil, dan memegangnya di tangannya. Dia melihatnya dengan hati-hati, dan kemudian menuangkan ledakan energi. Tetapi saat ini, ketika energi sejatinya memasuki manik tersebut, dia tiba-tiba merasakan ruang di dalam manik tersebut. Ini ternyata adalah senjata ajaib luar angkasa. Namun, ini agak berbeda dengan senjata ajaib luar angkasa tradisional. Senjata ajaib luar angkasa di dalam manik kecil sepertinya memiliki pemikirannya sendiri. Kemudian, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Gong Qingjiang. "Selamat datang di game neraka. Di sini, Anda dapat melakukan berbagai tugas untuk mendapatkan hadiah. Berikutnya adalah tugas pemula, yang akan menghadiahi Anda pil penempat tubuh tingkat ketiga. Apakah Anda ingin menerima misinya?" Segera setelah dia selesai berbicara, sebuah layar muncul dari udara tipis di ruang ini, dan sederet kata muncul di layar, "Misi pemula, bunuh 3 prajurit di sekitarmu." Ada 2 tombol di bawah, satu, ya, dan satu lagi, tidak. Gong Qingjiang dengan penasaran memilih, ya, dan baris kata lain muncul di layar, "Misi sedang berlangsung." Kemudian, Gong Qingjiang keluar dari ruangan ini. "Bunuh 3 prajurit dan Anda bisa mendapatkan pil penempat tubuh tingkat ketiga." Bersambung.